Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan asik belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sumber bunyi dan proses terjadinya bunyi. Perlu diketahui bahwa sumber bunyi yaitu semua benda yang dapat menghasilkan bunyi, sedangkan asalnya dari benda-benda yang bergetar. Sumber bunyi dapat bergetar dikarenakan berbagai hal seperti karena dipukul, dipetik, ditiup, maupun digesek. Dan tentunya sebagai contoh perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar kecapi ya. Gambar kecapi ini bisa berbunyi karena dipetik senarnya. Nah, berikutnya adalah harmonika. Harmonika dapat menghasilkan bunyi karena ditiup atau dihisap, sedangkan marakas ini dapat menghasilkan bunyi karena digoyang-goyangkan, dan biola ini dapat menghasilkan bunyi karena digesek. Sedangkan gong dapat menghasilkan bunyi itu karena dipukul, dan yang terakhir adalah pianika atau piano atau keyboard ini bisa menghasilkan bunyi karena ditekan tutsnya. Nah, kita wajib bersyukur karena kita mempunyai indera pendengar atau telinga. Nah, kita wajib bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena dia dianugerahi telinga untuk mendengarkan bunyi. Sedangkan telinga itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah telinga bagian luar, perhatikan ini telinga bagian luar. Kemudian yang kedua, ini adalah telinga bagian luar dibagi menjadi tiga, yaitu daun telinga yang fungsinya untuk menangkap suara dan diteruskan ke lubang telinga. Sedangkan yang kedua adalah lubang telinga. Perhatikan ini lubang telinga. Ini fungsinya untuk meneruskan suara ke gendang telinga. Dan yang terakhir adalah gendang telinga. Selaput tipis yang bergetar fungsinya untuk meneruskan suara ke lubang telinga. Sedangkan telinga bagian tengah itu terdiri dari tiga tulang pendengaran dan saluran eustasius. Sekali lagi, terdiri dari tiga tulang pendengaran dan saluran eustasius. Satu, dua, dan yang berikutnya adalah saluran setengah lingkaran. Ini perhatikan baik-baik. Ini tiga tulang pendengaran ini terdiri dari tulang martil, perhatikan ini tulang martil ya, di sini letaknya. Kemudian yang kedua, tulang landasan, ini tulang landasan letaknya di sini. Dan yang ketiga adalah tulang sanggurdi. Perhatikan baik-baik. Ketiga tulang itu berfungsi untuk memperkuat getaran dan meneruskan suara ke koklea. Sedangkan fungsi eustasius ini adalah menghubungkan telinga bagian tengah dengan rongga mulut dan menyeimbangkan tekanan udara telinga bagian luar dan bagian tengah. Dengan telinga bagian dalam itu terdiri dari satu tingkap jorong, perhatikan baik-baik, tingkap jorong ini ya, perhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua adalah tingkap bundar ini perhatikan. Perhatikan anak-anak. Dan yang ketiga adalah tiga saluran setengah lingkaran. Tiga saluran setengah lingkaran. Ini perhatikan baik. Nah, yang keempat, rumah siput. Dan pada rumah ini terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Sedangkan cara kerja telinga, perhatikan baik-baik, suara masuk, kemudian masuk lewat melalui udara, masuk ke telinga, gendang telinga, ditangkap oleh ujung saraf, kemudian direspon oleh otak, dan terjadilah pendengaran atau suara itu diinput sebagai suara yang masuk ke telinga kita. Inilah cara kerja telinga, anak-anak, perhatikan baik-baik. Selanjutnya, bagaimana cara merawat telinga? Perhatikan, cara merawat telinga ada berbagai macam ya, anak-anak. Ada kurang lebihnya ada berapa ini? Kita lihat ada 7 macam kalau nggak salah ya. Ini yang pertama sebagai balita, yang kedua dan sebagainya. Silahkan dicermati sendiri. Ini adalah cara-cara merawat telinga agar telinga kita selalu sehat dan bersih.
Baiklah, dan kelainan pada telinga itu ada yang perlu diketahui oleh anak-anak, sementara ada 2 macam, yaitu kelainan telinga yang namanya tuli atau tunarungu ialah, kehilangan kemampuan untuk mendengar. Penyebabnya tersumbatnya ruang telinga dan rusaknya saraf pendengaran. Sedangkan yang kedua adalah perikondritis, adalah suatu infeksi pada tulang rawan atau kartilago, yaitu di telinga bagian luar. Ini bisa diakibatkan oleh cedera, gigitan serangga, pemecahan bisul, dan yang model-model ditindih, laki-laki yang ditindih itu hal-hal yang tidak baik dan itu bisa menyebabkan perikondritis. Itulah anak-anak materi yang kita pelajari pagi ini, dan saat ini tentunya mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.